wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala pencipta ilmu. Hari ini kita lanjutkan kembali kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-37 ya. Ke-37 dengan tema kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca teks hadisnya, kemudian kita terjemahkan secara ringkas ya. Nanti baru kita kaji isi dan kandungan hadis yang ada di dalamnya serta hikmah-hikmah yang kita bisa petik pelajarannya. Semoga kita bisa amalkan hadis ini dalam kehidupan kita. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Ibnu Abbas berarti hanya Abbas ya. Berarti memang mereka berdua Islam sehingga gelar mereka radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, sebagaimana diriwayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah hadis qudsi berarti ya. Hadis qudsi. Qala innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian juga dijelaskan terkait dengan kebaikan dan keburukan-keburukan tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang dia berkeinginan untuk melakukan perbuatan baik tapi kemudian dia tidak mengamalkannya, ya, nanti kita jelaskan ini maksud dengan mengamalkannya ini apa pembagiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya di sisinya sebuah kebaikan sempurna. Nah, ini baru berniat ya. Wa in hamma biha fa'amilaha. Barang siapa yang dia kemudian berkeinginan kemudian dia mengamalkan amal tersebut, katabahallahu indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Maka barang siapa yang dia berniat dan mengamalkannya, Allah berikan ganjaran baginya, ketetapan baginya di sisinya dengan pahala 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Sampai kelipatan-kelipatan yang banyak ya. Mungkin sampai tidak terhingga. Nanti tergantung dengan amalnya, tergantung berbagai faktor-faktor yang kemudian membuat amal tersebut menjadi banyak pahalanya. Sebaliknya, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Sekarang untuk keburukan. Barang siapa yang dia berniat untuk melakukan sebuah perbuatan buruk tapi dia belum sempat untuk melakukannya atau tidak mengamalkannya, maka Allah tetapkan di sisinya sebuah kebaikan sempurna. Ya. Nah, kemudian wa in hamma biha, akan tetapi kalau dia berkeinginan melakukan perbuatan hanya kembali kepada sayyi'ah, ya, perbuatan buruk tersebut, fa'amilaha, dia mengamalkannya, mengerjakannya, maka katabahallahu sayyi'atan wahidah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan baginya itu satu kesalahan atau satu keburukan saja tanpa disertai dengan kata indahu ya di sini ya. Kalau yang atasnya ada indahu di sisinya. Khusus untuk keburukan, jika kita melakukannya hanya dihitung satu dosa saja. Rawahu Bukhari wa Muslim ya fi sahihaihima bihadhil qurub. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, baik kita lihat sekarang.
Kita bahas dari awal teks hadis ini, yaitu ketika Allah berfirman. Nah, ini Allah berfirman dalam dalam sabda Rasulullah SAW. Ya, Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at tsumma bayyana dzalika. Kataba ini artinya adalah mencatat, menulis, menetapkan. Kutiba alaikumul qisas. Artinya diwajibkan kalau itu kan. Kalau ini kataba di sini artinya mencatat. Nah, ada dua pembagian catatan, diantaranya mencatat dalam arti menetapkan ini sebagai bagian dari takdir pertama. Ya. Nah, dalam kata-kata ba ini. Yang kedua, nah mencatat dalam artian mencatat amalan hamba yang telah dilakukan. Jadi apa namanya kataba di sini maknanya dua ini. Mencatat dalam arti menetapkan bagian takdir, atau mencatat dalam artian mencatat amal hamba yang telah dilakukan. Kemudian dalam artian mencatat amal hamba yang telah dilakukan, kita pahami bahwa setiap amal manusia itu baik yang buruk itu tentunya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang luput, ya. Semuanya dicatat. Nanti bahkan akan dilaporkan, akan diberikan laporannya kepada kita masing-masing semuanya di akhirat nanti. Laporannya ada. Bahkan ini dalam surah Al-Kahfi ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-49, "Wudi'al kitab wa taral mujrimuna musyfiqina mimma fih." Dan ketika diletakkan kitab catatan-catatan amal tadi, fataral mujrimina musyfiqin, maka dilihat orang-orang yang berdosa, mereka ketakutan, ya. Mimma fihi, terus apa yang ada dalam kitab-kitab tersebut, catatan tersebut, wa yaqulu, dan mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, celaka kami, ini buku catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak luput baik yang besar maupun yang kecil, kecuali semuanya dicatat semuanya. Kecuali semuanya ada buktinya. Kecuali semuanya tertulis di sana. Wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan itu diperlihatkan, dihadirkan, ya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Allah kamu akan menzolimi seorang pun di antara kalian. Nah, di sini, ya. Jadi katabal hasanah wa sayyi'at kita ini sudah ada semua, dan ada malaikat khusus yang mencatatnya. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan, apa maksud hamma di sini? Ya, falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Berkeinginan untuk melakukan perbuatan baik tapi belum bisa untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakannya, maka Allah tetapkan baginya satu kebaikan sempurna. Nah, hamma ini, ya, diartikan kata hati atau lintasan pikiran, khotroh. Tapi yang dimaksud dengan hamma di sini dijelaskan oleh Ibnu Rajab, ya. Wal azmu musammamul ladzi yujadu ma'hu al-hirsu 'alal amal. Jadi hamma itu atau hammam itu artinya adalah keinginan yang di sana dia memberikan sebuah motivasi untuk mengamalkannya. Bukan hanya lintasan pikiran saja, tapi memang sudah punya keinginan untuk mengamalkan perbuatan tersebut. Jadi, ya, ada upayanya, ada usahanya, ada kasabnya. Kalau begini banyak orang yang bisa banyak pahala, ya. Kalau misalnya dia tidak ada usahanya. Misalnya setiap malam niat sholat tahajud, tapi gak ada usaha, ya. Nah, ini bukan disebut sebagai ham. Tapi yang disebut dengan ham di sini keinginan, ada aksinya. Ada aksinya. Kalau mau tahajud tuh ya berarti siapkan perangkatnya, mungkin alarm, ya kan?
Mungkin tidur jangan dalu-dalu. Mungkin sebelum tidur berdoa dulu. Nah, itu udah ada usahanya berarti. Ya. Oke, baik. Falam ya'malha, ini maksudnya adalah tidak melakukannya karena terhalang melaksanakannya, bukan semata kemauan sendiri. Mungkin walaupun lah niat, tapi kemudian keletihan, sehingga tidak terbangun malam itu. Nak haji sama. Niat haji. Niat kan dapat niat. Dapat niat kan? Nah, orang yang lah benar ham ini adalah orang yang lah bayar DP. Nah, itu namanya. Lah berniat benar itu. Ya. Nah, tapi kalau hanya sebatas niat nak haji ke, mual, enggak anak. Tapi ada usaha. Ada usaha yang nak nabung misalnya, ada usaha nak bayar uang pangkal haji dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini nanti ketika orang itu punya niat, lah mengumpulkan duit, lah nabung, atau mungkin sudah bayar DP sebagainya. Nah, kemudian dia meninggal, ini disebut dengan sebagai kebaikan haji yang sempurna. Ya. Nah, haji yang sempurna. Baik. Dan seterusnya ya. Berarti untuk yang seterusnya juga seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, nanti ada beberapa tingkatan ya dalam ham ini, dalam keinginan yang sesuai dengan usaha ini. Nah, pertama yaitu seseorang yang dia memiliki keinginan dan dia menghadirkan sebab-sebab keinginan tersebut. Ada usahanya tadi. Namun tidak mendapatinya, dia nggak bisa melakukannya. Nah, ini orang ini dia mendapatkan kebaikan sempurna sebagaimana yang kami jelaskan di awal tadi. Ada yang kedua. Ada orang sudah punya keinginan, ya, keinginan yang kuat, azam yang kuat, namun ditinggalkan sama dia karena mungkin ada kebaikan yang lebih afdol. Kan? Misalnya ya, diajak seseorang untuk ikut kajian misalnya. Ikut kajian. Di satu sisi diajak pula dengan yang lain. Tapi yang lebih baik daripada kajian itu misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya diajak pergi silaturahim ke seorang ustadz misalnya. Yang di sana tentu kebaikannya lebih banyak dibandingkan dengan kajian tersebut. Nah, itu berarti di sana dia akan mendapatkan pahala yang lebih utama. Lebih utamanya apa? Nah, dia nggak hanya dapat pahala mungkin ngaji dengan ustadz tersebut, tapi dapat pahala silaturahim, dapat pahala yang lain-lainnya. Nah, dalam hal ini, ya, nah ketika dia mendapatkan sebuah kebaikan yang lebih tinggi, maka dia akan dapat kebaikan tersebut dan dia juga amalan yang dia tinggalkan yang lebih rendah itu dicatat sebagai pahala dari keinginan dan niat tadi. Nah, bisa diilustrasikan lah mungkin ya dalam kehidupan kita ya. Nah, dalam kehidupan kita bisa ya diilustrasikan. Kalau kita sudah punya keinginan, aku datang lah berkeinginan untuk misalnya masukkan kotak infak misalnya, kotak infak IKD misalnya, menyiapkan di rumah kan. Misalnya, belum jalan kotak infaknya. Kotak infaknya bawa 10.000. Tapi ngeliat kawan sebelah 20.000, misalnya 50.000. Nah, nggak bisa 1.000 lah. Nah, kan itu kan lebih baik berarti. Nah, itu kelipatnya lebih banyak lagi. Yang lain yang awal tadi ya udah dapat pahala niatnya. Nah, begitu maksudnya. Nah, jadi jamaah begitu aja bisa diilustrasikan nanti. Mungkin dalam amal-amal yang lain begitu ya. Baik, berikutnya yang ketiga, jika meninggalkan amalan karena kemalasan di sini ya, punya ham, punya keinginan, tapi meninggalkannya karena kemalasan. Misalnya dia sudah niat untuk mengerjakan sholat duha. Nah, tapi malah kawannya ngajak untuk jalan. Nah, misalnya ajak ngayau pagi-pagi. Lah niat lah. Udah wudu, ada yang manggil. Yuk, pergi yuk. Dan nyinggai di rumah, naik motor. Nggak jadi sholat duha, kan? Nak sholat, takut disebut gini, soalim kata. Tunggu aku duha dulu, takut soalim gini kan? Nah, terpaksa, iyalah pergi. Sampai sana, jajak jalan ke Tiong Pendam, jajak jalan ke Manggar, sana lah kelupaan duha. Lah, jam 12. Lah zuhur kan, habis. Nah, maka ia diberi ganjaran sebatasan niatnya saja. Ya, tetapi tidak diberi balasan untuk perbuatan karena tidak dilakukan tanpa uzur. Nah, ini ada niatnya, ada perbuatannya gitu ya.
kan? Ada niat, ada perbuatannya. Ini dibedakan nanti. Niat dan perbuatannya. Baik, berikutnya. Kita lihat. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsira. Kalau dia berkeinginan dan kemudian dia melakukannya, ya, maka baginya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala 10 minimal, ya. 10 minimal pahala. Pahala 10 minimal yang jelas disebutkan oleh Nabi kita itu baca Quran dan jelas 10, ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanat wa likulli hasanatin bi asyrin amsalihha wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Satu huruf setara dengan 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyru salawat. Barang siapa yang bersalat kepadaku, maka aku akan dibalas dengan 10 salawat. Nah, itu 10. Kebaikan itu 10 minimalnya. Dan ilustrasi yang paling banyak yang kita biasa dengar ketika bulan Ramadan, ya, terkait dengan pahala puasa. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan minasyawal kana kasiyamid dahr, kan? Barang siapa yang puasa sebulan di bulan Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Itu katanya dikali 10. 36. Misal kita hitung bulatnya 36 dikali 10, 360 setahun, kan? Jadi minimal pahala kebaikan kita 10. Jemaah sekalian. Ini nanti tergantung dengan niat, ya, dan apa namanya kualitas amal kita. Baik. Ibnu Rajab mengatakan, kapan saja ketika, ya, wa mata iqtarana bin niyah qaulun aw sa'yun, kapan saja niat bersanding dengan ucapan atau usaha, maka pahala sudah bisa dipastikan dan orangnya sudah dianggap sebagai orang yang beramal. Jadi harus ada usaha, ya. Nah, nggak niat saja enggak. Nah, pahala satu kebaikan dibalas dengan 10 balasan, 10 kali lipat. Itu adalah standar balasan yang telah Allah tetapkan. Selebihnya, ya, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya. Ini beberapa redaksi yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Nah, kalau ini hadis, ini di Al-Qur'an. Man jaa'a bil hasanati falahu asyrun amsalihha. Barang siapa yang datang dengan sebuah kebaikan, melakukan sebuah kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang dia berbuat keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali yang semisal dengannya. Cuma satu, kalau kita lihat di sini, ya. Wahum la yuzlamun, dan dia tidak akan dizalimi. Ini terkait dengan 700 yang kita kenal dengan pahala sedekah, ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Satu setara dengan 700 kali lipat. Nah, nanti pertambahan nilai pahala dengan amal yang kita lakukan tersebut nanti, ya, bisa berkali-kali lipat sesuai dengan apa? Nah, mungkin pertama faktornya adalah tergantung kualitas keislaman seseorang. Kalau kualitas Islam itu mencakup di dalamnya kaifiyatu bagaimana kita melaksanakan ibadah tersebut. Dari sekian banyak jamaah yang dia melaksanakan sholat maghrib berjamaah tadi, itu berbeda-beda tingkat kekhusyuannya, kualitasnya, pemahamannya, kemudian mentadaburi ayatnya, kualitas bacaannya. Walaupun Nabi katakan bahwa, ya, sholat berjamaah itu afdalu min sholatil fardhi bi khamsin, dalam riwayat lain bi sab'in wa isrun, ya. Darajah 25, ada yang 27 derajat. Mungkin dari kita berbeda-beda tingkatannya. Kenapa? Nah, kualitas keislaman. Orang yang paham ayat-ayat yang dibaca imam, paham tafsirnya,
paham terjemahannya, memahami apa yang dia ucapkan, khusyuk dalam setiap gerakan akan berbeda dengan orang yang hanya asal gerak saja, asal salat saja, asal menunaikan kewajiban saja, beda kualitasnya. Ya, agak terganggu. Ada orang sering di masjid kami itu salat Allahu Akbar. Nah ini gimana salatnya? Nengok ke atas. Ini orang ini sholat apa enggak ngerti apa enggak sholat? Nah, dalam hati kan. Nah, ini beda kualitasnya. Dulu saya pernah ada lihat orang sholat di Jakarta dulu itu, sholat cepat benar. Kita setengah rakaat dia selesai 2 rakaat. Sholat sunnah sih sudah. Ya. Cepat amat ya. Mau ngeliat di belakang enggak kusuk juga jadi. Saking cepat. Tentunya beda dengan orang yang sholatnya tumak nina. Tumak nina. Walaupun sholat taraweh yang sekian puluh rakaat itu dikerjakan dalam 7 menit, itu rukun-rukun dan syaratnya lah dikerjakan, akan berbeda dengan orang yang dia sholat taraweh 20 rakaat atau 21 rakaat atau 23 rakaat atau 8 kalau kita 13 rakaat tapi sampai sejam setengah, akan berbeda kualitasnya. Nah, jadi sekali lagi ya, ini pentingnya sebenarnya kita menuntut ilmu tadi. Karena ini akan meningkatkan, mengupgrade kualitas keislaman kita. Meningkatkan keyakinan kita, keimanan kita, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berkualitas sebenarnya. Soalnya kemarin masih ada sekitar beberapa slide ya, saya belum sampaikan terkait dengan pahala menuntut ilmu ya. Nah, ini terkait dengan ini kita sambungkan sedikit. Mungkin pernah ada seorang sahabat dari Kasir bin Qais ya. Ini bagian dari keutamaan menuntut ilmu ya. Kasir bin Qais, suatu hari beliau bertemu dengan Abu Darda. Ini sudah selesai belum? Udah pernah belum ya? Sampaikan belum ya? Kasir bin Qais. Bisa Kasir bin Qais, beliau duduk dengan Abu Darda. Kemudian di Damaskus ya, di Damaskus, masjid ini di Damaskus, Abu Darda di Damaskus, ada seseorang datang dari Madinah. Datang ke Damaskus. Ini jaraknya 1054 kilo berjalan. Berjalan. Jadi bolak-balik 2000 kilo. Dulu belum ada itu ya. Belum ada kendaraan. Orang ini hanya ingin menanyakan satu hadis saja kepada Abu Darda. Udah ini, udah belum? Udah ya? Sudah selesai ya? Baik. Ini orang ini dalam rangka apa? Mencari ilmu. Kenapa? Dengan ilmu ini yang akan mengupgrade kita nanti, keyakinan, keimanan. Nah, kalau mungkin dari sebagian orang, sebagian orang yang dia datang ke sini, mungkin ada beberapa tipe, beberapa model orang. Ada orang yang mungkin datang nyari ilmu itu dengan tujuan rugi, terlewatkan materinya. Ini pertama. Kedua, mungkin ada yang membanding-bandingkan antara ini dengan ini dengan ini. Tapi kalau kita sebagai penuntut ilmu janganlah kayak gitu lagi. Karena mengapa? Saya jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa setiap kita yang datang ini semuanya dapat pahala. Pahala menuntut ilmu itu sendiri, walaupun dalam segi kualitas kita berbeda-beda dapatnya. Walaupun dalam pengamalannya kita berbeda-beda dalam mengamalkannya. Nah, akan tetapi kualitas keislaman ini akan seiring dengan perjalanan menuntut ilmu kita akan menebal dan kita nggak pernah tahu dari orang mana yang kemudian membuat kita jadi melaksanakan sebuah ibadah tersebut menjadi lebih khusyuk, lebih mengena. Nah, jadi akan berbeda Mungkin saya misalnya dengan Pak Haji Sarman misalnya, karena beliau udah lebih senior lebih tua kan, akan berbeda dalam melaksanakan ibadah itu. Kekhusyukannya akan berbeda, tujuannya ada berbeda. Sama, ketika kalian menuntut ilmu sama, akan berbeda-beda tujuannya. Tapi kalau yang udah tua, hilangkanlah niat-niat itu. Kalau kita lah tua saya belum tua. Kalau kita lah tua itu datang itulah luar biasa Pak, Ibu sekalian. Ibu Bapak sudah datang ini luar biasa. Makanya saya kalau misalnya tahsin itu,
Seorang bapak lah anak datang itu lah baca, walaupun terbata-bata, walaupun apanya salah-salah, apresiasi tetap. Kenapa? Dia lah anak ngaji jaklah untung gitu. Karena apa? Ada yang di masjid sana itu nggak duduk nggak di pinggiran, nggak suruh ngaji, duduk nggak. Kita nggak bikin negatif. Bapak ini lah tahu lah tua-tua misalnya mati ya, lah ada tua nak ngaji pula. Enggak, dia datang itu luar biasa loh. Karena dia sudah mendapatkan pahala bermajelis, majelis menuntut ilmu begitu. Oke ya. Nah yang kedua, tergantung kesempurnaan dan keikhlasannya. Kesempurnaan dan keikhlasan seorang beramal itu juga akan menentukan berapa besar pahala yang dia dapatkan ya. Mungkin infak boleh sama, tapi mungkin ikhlasnya beda. Ya. Salat mungkin sama, ikhlas mungkinnya beda. Puasa boleh sama, tapi mungkin ikhlasnya berbeda. Nolong bisa sama-sama nolong, tapi ikhlasnya mungkin tujuannya mungkin berbeda. Kemudian tergantung keutamaan amal itu sendiri ya, karena beberapa amal itu nanti akan memiliki beberapa ganjaran dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti salat sunnah qabliyah subuh kan khairun minad dunya wa ma fiha. Tadi bersedekah tadi 700 kali lipat. Puasa, baca Quran. Nah, beda-beda itu. Beda-beda dalam keutamaan beramalnya. Ya. Begitu juga tergantung waktu dan tempat beramal. Nah, nih, waktu dan tempatnya. Seseorang sholat di sini dengan sholat di Masjidil Haram kan berbeda. Seseorang yang dia sholat ya, sholat sebelum tidur, dia sholat witir dengan sholat sepertiga malam terakhir berbeda kualitasnya. Seseorang yang beramal di awal bulan Muharram dengan bulan-bulan hari-hari biasa kan berbeda. Seorang puasa sunnah biasa Senin Kamis dengan puasa Asyura berbeda. Nah itu. Waktu ya, tempat kita juga. Sholat di rumah dengan sholat di masjid beda pahalanya. Oke ya, beda ya. Baik, nah kita lihat sekarang. Seseorang dia disebutkan oleh Rasulullah SAW, uhadditsukum hadisan fahfazuhu innamad dunya li arba'ati nafar. Aku akan mengatakan satu hal kepada kalian. Hendaklah kalian menjaganya. Kayaknya hadis ini jarang kita dengar ya, makanya saya sampaikan. Karena di sini terdapat keutamaan niat di antaranya. Yaitu yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ilmu dan harta. Maka fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dan dengan ilmu ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan hartanya dia menyambung silaturahim. Dan ia mengetahui hak Allah padanya. Dan inilah tingkatan yang paling baik, orang yang berilmu dan berharta. Tapi dengan ilmu dan hartanya dia maksimalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilmu tapi tidak berduit. Berilmu tapi tidak diberikan rezeki. Walam yarzuqhu malan. Fahuwa shadiqun an-niyah. Tapi dia memiliki niat yang tulus. Ya. Ya Allah, teringat dengan yang gini-gini ya dulu. Lagi kampung-kampung dulu ya. Banyak guru-guru ngaji gitu ya. Guru-guru ngaji di desa ya. Nah, gurunya enggak kaya-kaya. Tapi bagian dari ketulusan niatnya di antara bagian dari apa yang mereka lakukan, mereka bilang jangan beri duit. Tapi berilah sembako gitu ya. Beras, gula, udah butuh, tapi yang penting untuk makan ada. Dulu zaman dulu itu ya. Zaman bahala dulu. Lihatlah anak-anak didik mereka Masya Allah. Sukses berhasil. Karena mengapa? Diawali dengan ketulusan niat. Tapi orang ini walaupun dia tidak punya harta, yaqul law anna li malan la amiltu bi amalin fulan. Kalau seandainya aku punya harta, aku ingin beramal seperti orang kawan itu yang kaya itu. Nyaman ngelihatnya kok. Ada datang ke masjid lihat mau infak langsung kan.
Ada no apa-apa, biar aku yang beli. Biar aku ganti sejadahnya gitu. Biar aku beli kipas angin, biar aku ganti AC semua. Nyaman amat ya. Kita nggak terpikir nggak nyaman amat macam orang itu ya punya duit. Kan? Ini orang ini tahu di ilmunya bahwa berinfak itu besar pahala, tapi tidak berduit. Nyaman amat ya orang haji ya. Haji punya duit, ikut haji plus, ONH plus kan, setahun nggak nunggu. Kami membayar haji 30 tahun baru bisa kan? Sekarang. Maka ini apa yang dikatakan Nabi kita, fahuwa biniyatihi fa ajruha sawa. Maka dia dengan apa yang dia niatkan, maka pahala mereka berdua itu sama. Ya. Oke. Itu dulu banyak yang apa infak Palestina itu ya, lah niat kan? Lah bayar kan? Lah niat ada yang sudah niat, ada yang sudah nyetor, ada yang belum. Tapi belum disetorkan. Maka harus ya karena sudah niat. Kemudian ada seorang hamba wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta tapi tidak ada ilmu. Maka hartanya digunakan dengan serampangan, dihabiskannya. Ya. Menggunakan harta tersebut dengan tanpa ilmu. Infak tapi tidak ikhlas. Infak dia tapi tidak ikhlas dia. Sedekah tapi tidak ikhlas. Ya. Nah, maka ia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta itu. Ia tidak menyambung silaturahim, tidak mengetahui hak Allah padanya. Maka ini adalah tingkatan terburuk dari orang yang memiliki harta dan ilmu. Ya. Punya harta tidak punya ilmu, payah. Karena habis. Tidak ada manfaatnya nanti. Hilang dia. Nah, seorang hamba wa 'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Orang yang tidak Allah berikan rezeki, harta dan ilmu, fahuwa yaqulu law anna li malan. Dia menyatakan kalau ku punya harta, la amiltu fihi bi amali fulanin. Aku akan melakukan amalan seperti yang dilakukan si fulan tersebut. Ya, yang serampangan mengelolanya. Tadi ngeliat orang yang tadi, nyaman amat orang itu ya. Banyak duitnya. Dapat idang apa namanya mabuk ya, judi kan, serampangan kan. Nah, kemudian fahuwa biniyatihi fa wizruhu ma sawa. Dan dengan niatnya itu maka dosa keduanya sama. Nyaman amat yang mendapat harta karun ya, mendapat mabuk kan, berjudi ini ya, misalnya. Kadang-kadang terpikir di jalan dapat plastik hitam, ya, ditendang-tendang, duit isinya duit bukan? Mantap ini ya, mimpi kan, mimpi. Dapat beli berjudi ya, beli slot kan, beli slot, dapat dang mabuk katanya, dapat dang ke kafe dan sebagainya. Ini parah nih. Inilah niat ya. Dosa orang ini dengan orang yang melakukannya sama. Karena niatnya niat yang tidak baik. Baik, wa in hamma bisa ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya. Wa in hamma bisa yi'atin, kita sekarang berbicara tentang permasalahan dosa ya. Dosa, seseorang yang dia berkeinginan untuk melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, falam ya'malha, tapi dia belum melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dia enggak melakukannya, maka Allah tulis pahala satu kebaikan penuh. Apa maksudnya? Ya, maka sebutkanlah di sini hamma tadi. Ya. Lah berniat, lah berkeinginan kuat, tapi terhalang melakukannya. Kita lihat. Yang dimaksud adalah siapa yang mampu melakukan apa yang telah diniatkan berupa maksiat. Lalu ingat, garis bawahi, dia tinggalkan niatnya karena Allah. Dia tinggalkan maksiat tersebut karena takut pada Allah. Maka ini yang disebut tadi yang mendapatkan satu kebaikan penuh dengan meninggalkan perbuatan buruknya. Ingat kisah dengan ini ya, kisah pemuda
yang di ghor itu, di gua itu ya, Ashabul Ghor. Yang salah satunya adalah kisah seorang pemuda dengan sepupunya. Dia nyebut, saya naksir dengan sepupu saya, tapi dia menolak saya. Hingga beberapa tahun kemudian dia berkisah dalam hadis tersebut, ya, sepupunya itu datang kembali kepadanya karena membutuhkan uang. Sang pemuda tadi bilang dengan sepupunya, boleh saya kasih uang, akan tapi ya engkau harus menuruti keinginanku untuk berbuat zina. Nah kemudian ya ketika ingin melakukan perbuatan zina, perempuan tadi bilang, nah, ini perbuatan tidak baik. Maka kemudian pemuda tadi karena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak jadi melakukan perbuatan zina tersebut, ya, karena takut pada Allah, itu alasannya. Maka kemudian pintunya terbuka. Pintu gua yang tertutup batu itu terbuka. Jadi harus ada niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak berlaku bagi orang yang meninggalkan maksiat karena takut kepada makhluk. Ya. Karena riya mungkin. Karena mengapa? Karena perbuatan tersebut tetap dianggap perbuatan dosa. Karena hamba ini sudah mau melakukannya. Nak maling. Ya, lah disurvei dia lah. Survei rumah ini hari Sabtu, Minggu tidak ada orang. Survei, siap-siap kunci ya. Siap-siap tukul lah, linggis siap-siap. Pas nak masuk, nak buka pintu, ada rupa bunyi burung beo. Banyak bercakap, Assalamualaikum. Nggak jadi kan? Takut karena orang mengatakan karena Allah. Kita berusaha nih. Karena lah menyiapkan diri. Nah, berikutnya orang yang dia sudah berusaha untuk maksiat namun terhalang oleh kondisi tertentu, maka dia tetap berdosa. Nah, kondisinya bisa tadi karena orang lain, misalnya maling tadi tidak jadi, dikarenakan terhalang, misalnya pas dibuka-buka rumah di kandang pakai teralis semua, dapat masuk jadi kan, gagal kan, maling gagal, atau berdosa karena sudah berusaha maling. Oke, nah berikutnya kita lihat seseorang yang berazam untuk melakukan sebuah keburukan dan dia telah menempuh segala sebab untuk mengerjakannya, namun terdapat halangan. Yang menjelaskan yang tadi ya, yang merintanginya mengerjakan keburukan tersebut, ini para ulama menganggapnya itu masih mendapatkan dosa. Misalnya orang yang ingin mabuk, lah ngumpulkan duit nih, nyicil, mabuk nyicil, ya kan? Kemudian datang pergi ke toko untuk yang menjual minuman tersebut untuk membelinya, namun ternyata minuman tersebut sudah habis, dan dia tidak mampu membelinya. Nah, nanti di sini sudah dapat dosa berarti karena sudah ada keinginan. Ngelihat orang di pasar rajin beli, ngumpul-ngumpul kan, main gaple kan, survei, rupanya pakai duit isu-isu nak ikut lah. Datang ke sana rupanya orang tidak main hari itu. Nah, itu tetaplah berdosa. Saya berdosa. Seseorang jika dia berniat melakukan sebuah maksiat, tetap dihitung dosa walaupun tidak dilakukannya, jika dia bersungguh-sungguh akan melakukannya. Jadi ini definisi dari ham tadi. Ini ada dalilnya, di antaranya disampaikan Rasulullah SAW, dalil tentang orang yang membunuh atau terbunuh dalam sebuah hukum pembunuhan. Izal taqal muslimani bisayfaihima. Seorang ketika dia datang dengan kedua pedangnya, fal qatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan terbunuh dia masuk neraka. Maka faqultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balu? Orang yang dia membunuh memang, dia memang masuk neraka. Tapi ngapa ini innahu kana? Tapi kenapa ini orang yang maktul dia terbunuh? Dia masuk neraka juga. Orang yang terbunuh tadi. Nah, maka innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sudah berkeinginan kuat juga untuk membunuh saudaranya tadi. Berkampas dua. Lah begitu-gitu. Berarti lah niat itu nak membunuh kawan.
nak bunuh lawan tadi. Maka dua-duanya masuk neraka. Pas nak bunuh rupanya tidak kena, kawannya kena, mati dia. Dua-duanya ini masuk neraka karena dia sudah haris, sudah berazam, sudah bertekad untuk membunuh saudaranya. Baik, berikutnya. Seseorang dia berniat mengerjakan sebuah dosa, lalu ia mendirikan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia pun meninggalkan dosa dan berharap Allah memberinya pahala karena meninggalkan dosa tersebut. Nah, orang seperti ini mendapatkan pahala satu kebaikan. Jelaskan ya. Ini dalilnya. Qalat malaikatu rabbi dzaka abduka yuridu an ya'mala sayyi'ah. Malaikat berkata, wahai Rabb, hambamu itu ingin mengerjakan sebuah keburukan. Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui hal tersebut. Allah berfirman, awasilah. Jika dia mengerjakannya, maka tulislah sebagai satu keburukan saja. Dan jika ia meninggalkannya, maka tulislah untuknya satu kebaikan. Sebab dia meninggalkan hal itu karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepadaku. Udah habis ini? Habis ya? Nah, ini kita tutup di sini. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nah ini yang kita takutkan ya. Wa khaufuka minar rihi idza harrakat sitra babika wa anta 'ala dzambi wa la yattaribu fuaduka min nazarillahi ilaika a'zamu minadz dzambi idza 'amiltahu. Ketika kita takut ada angin yang menyibak tirai pintu, ya, ketika kita sedang berbuat dosa, kita buat dosa ini. Jangan di pintu, di laptop. Kita takut orang ngelihat berbuat dosa itu. Nah, ada kata Abbas, ya. Nah, tapi kita tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa Allah tidak mengawasi kita. Maka kata beliau, sikap tersebut lebih besar dosanya ketimbang perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Kita takut orang melihat kita melakukan perbuatan dosa, itu lebih berat dosanya kata Ibnu Abbas dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sambungan dari hadis yang ke-37 ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua kita yang untuk ilmu di sini dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.